Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti, dan kiranya kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-31 hingganya yang ke-37. Dalam satu perikop, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-37. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop ini bercerita tentang Yesus hadir di sebuah rumah ibadat di daerah Kapernaum. Bagaimana setelah Yesus memberikan ajaran atau mengajar, tiba-tiba ada seorang yang kerasukan setan, ya. Zaman itu dikatakan kerasukan setan. Nah, pada saat orang itu kerasukan setan, dia memang eh, menyampaikan ya tentang identitas siapa Yesus, ya. Dia katakan, "Hai, engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, memang iblis atau setan ya, atau iblis ini mendahului akan apa yang sebenarnya mau Yesus nyatakan. Kan memang Yesus belum langsung ya membuka identitas siapa dirinya dan lain sebagainya. Dia masih sedang mengajar, dia sedang memperkenalkan itu semuanya. Memang kalau kita melihat ada waktu dan masanya. Yesus beberapa kali itu menyampaikan, ini belum waktunya, jangan dulu, nanti kalau begini kamu jangan sampaikan dulu dan ceritakan dan lain sebagainya. Nah, si iblis mengambil kesempatan itu untuk dia pengen orang lain tuh semuanya tahu, kan begitu. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, ketika orang tahu siapa kita, mungkin cara perlakuannya pasti akan berbeda dibanding ketika mereka tidak mengenal atau tidak tahu siapa kita. Nah, sebenarnya di sanalah kita akan melihat sebenarnya bagaimana cara orang memperlakukan orang lain, ya. Di beberapa video-video pendek itu seringkali misalnya orang kaya begitu ya, menyamar jadi orang tidak mampu, ya. Ada suami ya datang kepada istrinya yang dulu merantau, hidupnya masih sulit begitu ya. Tiba-tiba dia merantau menjadi orang yang sukses, kemudian dia kembali menjumpai istrinya dengan gaya kehidupan yang masih hidup sederhana. Ya, ada yang menerima kesederhanaannya pasangannya, tetapi ada yang juga meninggalkan karena suamiku ini nggak ada perubahan sama sekali. Nah, padahal suaminya itu sudah sukses, sudah kaya dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan demikian juga ya, orang lain memperlakukan orang itu kan kadang dilihat dulu begitu ya. Wah, pakaiannya rapi ya, dandanannya bagus. Wah, biasanya penghormatannya akan berbeda dengan orang yang datang misalnya datang dengan kaos ya, dengan celana pendek atau celana biasa begitu ya. Nah, ini seringkali kita juga bisa lihat kalau misalnya kita masuk ke mall ya atau ke dunia perbankan itu ya. Dulu orang memandang sebelah mata ya, sampai ada satu kali ada seseorang gitu ya naik pesawat, dia pakai seragam ojek online. Sampai didatangi sama pramugarinya, dicek tiketnya begitu ya. Padahal bapak ini sudah boarding begitu. Dan kemudian ditanya, ya nggak salah sih dia menanya, artinya apakah memang sudah betul. Tapi seharusnya orang yang bisa masuk ke bandara atau pesawat kan pasti mereka sudah lewatin beberapa cek. Sampai akhirnya divideokan sama temannya. Dan Bapak Ibu tahu saudara, ternyata dia adalah seorang anggota dewan ya. Kadang banyak orang itu melihat sebelah mata. Nah, si iblis ini pengen membuat orang itu tahu dulu nih siapa Yesus. Begitu.
Sehingga kalaupun nanti orang itu cari Yesus karena memang sudah ada sesuatunya, begitu ya. Bukan karena memiliki pengalaman secara pribadi, ya, bukan karena memiliki pengenalan secara pribadi dalam sebuah proses. Ini yang iblis mau potong kompas ceritanya. Ya, sehingga sebelum iblis itu meneruskan, Yesus langsung menghardiknya, "Diam, keluarlah dari padanya." Dan bersyukur, ya, iblis itu langsung keluar, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak lagi bisa melakukan serangan-serangan. Nah, terkadang ya di dalam kehidupan ini hal-hal demikian bisa terjadi, ya. Bagaimana iblis berusaha membuat kita itu eh, tidak lagi percaya, tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Karena memang tujuannya iblis kan begitu ya, kehadirannya kan begitu, membunuh ya, mencuri ya, dan membinasakan. Nah, ini memang udah kerjaannya iblis, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kita bersyukur Tuhan Allah kita tuh jauh lebih dari segalanya ya. Dia sudah mengantisipasi segala sesuatunya akan gerak-gerak daripada si iblis tadi. Nah, sehingga akhirnya si iblis pun keluar, diusir begitu ya. Dan bersyukur banyak orang yang akhirnya takjub ya melihat apa yang Yesus lakukan, dan ketakjuban itu membuat orang jadi sadar begitu ya, siapa Yesus, beda dari rencana daripada iblis ya. Tetapi orang memang bisa melihat, merasakan dan mengalaminya. Bahkan dikatakan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu ya. Sangat mungkin terjadi hal-hal yang demikian bisa terjadi. Nah, pelajaran apa yang kita bisa lihat? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya waktu, ya. Ya, walaupun pada saatnya kita akan ke sana, akan mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi proses di dalam kehidupan seseorang untuk mengenal Dia itu penting, ya. Jangan instan. Ya, kemarin saya ketemu dengan satu orang ya dalam sebuah forum komunikasi, dia sampaikan nggak penting katekisasi itu di dalam sebuah gereja. Baptis dulu itu jauh lebih penting. Nah, nanti baru orang itu mengenal. Nah, problemnya berbeda. Ya, biasanya kalau orang sudah dibaptis, sudah nggak mau ikut katekisasi. Wong kadang yang ikut katekisasi saja ya, masih males-malesan hanya mengejar untuk dibaptis nih misalnya nih contohnya Bapak Ibu Saudara. Nah, nggak bisa. Orang butuh proses. Ya, saya pernah melayani satu orang itu sampai beberapa tahun, dan keputusan untuk dia mengikut Yesus, memberikan dirinya dibaptis, itu butuh waktu, dan bagi saya itu penting. Supaya apa? Dia tidak mudah hilang. Dan artinya dia memang mengambil keputusan itu berdasarkan sebuah kesadaran dan pengertian yang benar. Artinya kita memegang pegangan loh saudara untuk seumur hidup. Jangan sampai kita lewat begitu saja. Ya, banyak orang ini abai. Udah nggak penting belajar, nanti Roh Kudus akan memimpin. Betul, Roh Kudus bisa memimpin. Tapi prosedur yang sudah disiapkan, diatur dengan sedemikian rupa, itu kan tentunya juga menolong ya. Allah kita itu kan juga Allah yang teratur ya, mengatur segala sesuatunya dengan baik. Janganlah kita potong kompas ya. Sehingga akhirnya apa? Banyak yang karbitan, hasilnya apa? Ya nggak baik. Sama kayak pisang itu ya. Pisang itu kalau dikarbit nampaknya bagus, tapi di dalamnya pasti berbeda. Kenapa? Memang belum waktunya pisang itu. Coba kalau pisang itu sudah waktunya. Wah, itu enak sekali ya. Kemarin kami baru panen pisang itu sesuai dengan tepat waktunya ya. Udah ada yang kuning, baru kami tebang. Kami letakkan 2 hari sudah kuning semua, dan rasanya, waduh, enak sekali. Tapi coba kalau dia masih muda, dikarbit, cepat nah dia matang. Tapi hasilnya pasti akan berbeda. Nah, demikian juga di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan model karbitan ya. Belajar tekun firman Tuhan. Bersyukur dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan hidup di dalamnya. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran ya yang ada saat ini. Ya, ada begitu banyak pengajaran. Tantangan menjadi kekristenan hari ini ya, bukan masalah penderitaan ya, bukan masalah penganiayaan, bukan masalah banyaknya ajaran agama lain. Tidak ya, melainkan apa? Kedangkalan kita dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, sangat dangkal sekali. Kenapa? Karena seringkali kita hanya mendengar kata orang, ya. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar menggumuli, belajar dan minta pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengenal Dia. Nah, bersyukur firman Tuhan hari ini boleh menolong dan mengingatkan kita untuk kita boleh kembali datang kepadanya. Untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita, jalani setiap proses hingga pada waktunya nanti kita boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Dia. Mari
Mari kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan dipimpin ya, disertai sehingga kita memiliki pengenalan yang benar, sehingga dalam prosesnya kita boleh semakin hari semakin kuat di dalam Dia, makin kenal, makin sayang, dan kita tentunya makin bertumbuh di dalam Dia. Selamat belajar firman Tuhan, tetap setia, tetap semangat, sehingga kita boleh memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya kata orang, tapi kita semua boleh mengalaminya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau boleh berkati kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menolong, mengingatkan kami untuk kami boleh menjalani setiap proses. Untuk kami tidak mudah potong kompas ingin sesuatu yang cepat, padahal itu bukan hal yang tepat. Tuhan, tolong kami, mampukan kami belajar tekun, belajar sabar, belajar setia dalam merenungkan dan melakukan firman-Mu, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, kami berdoa kiranya Kau menjamah, memulihkan, dan menyembuhkannya, sehingga kami juga boleh menyaksikan kasih dan pertolongan-Mu. Kalaupun tidak, kami juga boleh tetap berbagi kasih, sekalipun kami dalam kondisi lemah tubuh, pergumulan, Engkau tetap setia mendampingi dan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.